Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Selamat pagi. Ya, saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang beribadah secara live streaming. Saya berdoa kiranya seluruh sidang jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah secara live streaming diberikan kesehatan, sukacita dan berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri yang berada di dalam ruangan ini dan kita akan awali ibadah kita dengan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jemaat yang di rumah bisa dilihat di layar kaca, ya. Saya akan memulai membacanya dan jemaat yang berada di ruangan ini kita bisa membaca secara bersama-sama. Kita akan awali setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami, mengantarkan kami di ruangan ini untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, menolong seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Engkau telah berkati dan persiapkan hati. Kami menyerahkan kepadamu Bapa agar setiap pribadi kami yang beribadah pagi ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikutinya secara live streaming, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Kami berdoa untuk seluruh penata layanan yang melayani Tuhan, biarlah mereka diberkati, dipakai sebagai sarana Tuhan untuk boleh melayani Tuhan melalui umat-Mu. Kami juga berdoa ketika masih ada jemaat yang masih dalam perjalanan untuk beribadah di dalam ruangan ini, kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka. Roh Kudus, pimpinlah ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu, sehingga setiap apa yang kami lakukan, kami boleh bersama-sama mengalami berkat Tuhan, dan setiap pribadi boleh mempermuliakan Engkau. Jika ada dosa kesalahan yang kami sengaja kami perbuat, Tuhan ampuni dan sucikan serta kuduskan, agar kami layak beribadah, memuji, mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti dan Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur karena kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Itu semua karena penyertaan dan berkat Tuhan. Mari pada saat ini jemaat boleh melihat lirik pujian yang ada di kertas ini. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. NP 220, Jaminan Mulia. Mari berikan pujian yang terbaik, karena Tuhan Maha Besar. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan terus memuji nama Tuhan dengan sukacita. NP 037 Hai Kristen Pujilah. Mari sambil bertepuk tangan kita akan puji. Hai Kristen pujilah, haleluya, amin. Nyanyi dan soraklah, haleluya, amin. Raja kita Kristus, padanya yang kudus, pujilah, puji terus, haleluya, amin. Bait yang kedua. Hai angkat suaramu, haleluya, amin. Muliakan Tuhanmu, haleluya, amin. Tuhan pemimpinmu, turun kepadamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendapatkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengubah hati kita seputih salju. Ini yang menjadi kerinduan kami. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan. Engkau penjunan, ku tanah liat. Batu jadikan, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk Engkau jamah dan mengubah hati kami, untuk boleh menjadi sama seperti Engkau. Karena itulah tujuan hidup kami, untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada dalam ruangan ini, dan jemaat Tuhan juga yang ada di rumah. Bukan secara kebetulan, tetapi biarlah kami datang membawa hati kami untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersaudara dari kitab Efesus pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16.
Efesus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Sudah ketemu semua? Amin. Jadi dalam ruangan ini kita akan baca silih berganti, dan saudara yang ada di rumah silakan menyimak ya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan memulainya ayat yang pertama, dan ayat keduanya nanti dilanjutkan oleh Bapak Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita bulan ini adalah kedewasaan penuh dalam Kristus. Ketika kita berbicara tentang kedewasaan, saudara, ada banyak orang berkata bahwa kalau udah tua pasti dewasa. Itu dari segi umur. Ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini saudara, bahwa kedewasaan adalah bukan dewasa secara umur, tetapi dewasa secara rohani. Oleh karenanya saudara, ada satu perkataan begini, tua itu pasti. Ya, tua itu pasti, tetapi dewasa adalah pilihan. Ya. Setiap kita dalam ruangan ini, saya sendiri saudara, itu akan menuju menjadi hari tua. Itu tidak dapat di cancel, tidak dapat dibantah saudara, memang sudah begitu. Ya. Saya baru merasa kayak kemarin baru 20. Tahu-tahu udah lewat. Bahkan saya merasa kayaknya baru datang bulan lalu ke Palembang. Tahu-tahu sebentar lagi sudah 4 tahun, Pak Saudara. Nggak terasa. Dan hari ini udah tanggal 4 Oktober. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Artinya waktu begitu cepat berlalu. Menuju hari tua itu cepat. Saya rasa kayak kemarin itu baru bulan September. Kedewasaan itu adalah pilihan kita. Nah hari ini saudara, kita belajar bagaimana kita boleh dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan bukan berbicara tentang berapa lama kita telah menjadi orang Kristen. Kedewasaan bukan berbicara berapa banyak persembahan yang sudah kita berikan.
Kedewasaan bukan berbicara tentang jabatan apa atau pelayanan apa yang kita berikan di dalam gereja. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pembacaan kita ini Bapak saudara, bahwa Efesus ini memang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus dan kepada kita ketika dia dalam penjara. Dan salah satu tujuannya Bapak saudara agar jemaat di Efesus dan para pembacanya boleh terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih dan bertumbuh di dalam hikmat kepada Allah. Itulah sebabnya dalam Efesus ini kalau kita membaca saudara, hanya ada 2 tema besar. Pasal pertama sampai pasal yang ketiga itu berbicara tentang bagaimana kita manusia yang ditebus oleh Allah. Dan pasal 4 sampai pasal yang ke-6 itu berbicara bagaimana kita hidup di dalam anugerah itu. Kalau saudara memperhatikan di pasal yang pertama, itu berbicara tentang kedaulatan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Bagaimana Allah memilih saya dan saudara bahwa sebelum dunia dijadikan, Ia telah memilih kita untuk diselamatkan dan dikuduskan. Dan supaya kita tidak bercacat di hadapannya, itu tujuan Allah. Dan dilanjutkan pasal yang kedua, bagaimana kasih karunia itu bukan karena kehebatan kita. Diselamatkan oleh iman. Ya. Dan pasal 11 sampai selanjutnya dikatakan bahwa dahulu kamu jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Dahulu kamu tidak dianggap, tetapi sekarang kamu menjadi anak Allah. Dahulu kamu menjadi seteru dengan Allah, tetapi sekarang menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Berbicara tentang sebuah hubungan semakin erat oleh karena anugerah Tuhan. Nah itulah sebabnya Bapak Saudara, di pasal yang keempat ini dimulai dengan sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini sesungguhnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus saudara dan kepada kita yang hari ini bahwa di pasal pertama bahwa Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan di pasal yang kedua bahwa kamu diselamatkan oleh anugerah daripada Tuhan, dan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa dahulu kamu jauh melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang datang kepada Tuhan, tetapi semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu hendaklah hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Yohanes pasal yang ke-6 Bapak Saudara, di ayat 44 dikatakan begini. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya saudara bahwa kita tidak ada niat untuk mau datang kepada Tuhan. Yang kita lakukan adalah hanya dosa, 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 dan dosa terus menerus. Tidak ada satupun yang datang kepada Tuhan kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Oleh karenanya Bapak Saudara, Paulus mengingatkan, hendaklah hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan. Hendaklah kamu hidup sesuai dengan yang memanggil kamu. Nah kalau kita berbicara tentang kedewasaan penuh dalam Kristus saudara, pertanyaannya bagaimana caranya kita menjadi dewasa dalam Kristus? Ya. Poin yang pertama yang saya berikan kepada saudara, bahwa adanya pertobatan. Adanya pertobatan. Ketika Paulus berkata hendaklah hidupmu berpadanan dengan
Kristus. Hendaklah hidupmu berpadana dengan panggilan itu. Harus sesuai dengan Kristus, itu adalah yang sempurna. Harus sesuai dengan Kristus, adalah yang penuh dengan kasih. Dan sementara kalau kamu dahulu adalah orang yang berbuat dosa, telah dipilih oleh Tuhan, telah diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kemauanmu sendiri, tapi karena anugerah Tuhan. Ingat, memang kamu telah dikuduskan, dipindahkan oleh Allah kepada kehidupan yang baru. Tetapi bukan berarti kamu tidak jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, orang yang sudah dipindahkan oleh Tuhan, sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka kita perlu yang namanya bertobat. Orang dahulunya tadi menjauh daripada Tuhan, saudara, tidak tahu kebenaran, tidak tahu yang baik, sekarang diangkat oleh Tuhan. Maka kita harus mau menyerahkan diri, mau bertobat, supaya apa? Supaya hidup kita sesuai dengan Kristus, supaya hidup kita sesuai dengan panggilan itu, dan pada akhirnya kita mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Tetapi kalau kita merasa saudara sudah hidup benar, kalau kita merasa sudah rajin ke gereja, kalau kita merasa sudah layak karena banyak tugas tanggung jawab dalam gereja, tidak perlu bertobat lagi, bagaimana kita bisa menjadi dewasa dalam Kristus? Tidak menjadi jaminan, saudara, berulang kali saya mau katakan, tidak menjadi jaminan bagi kita bahwa kita menjadi dewasa dalam Kristus karena sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Tidak menjadi jaminan, saudara, saya sebagai hamba Tuhan menjadi dewasa dalam Kristus kalau tidak ada pertobatan. Tidak ada jaminan bahwa kalau engkau hamba Tuhan akan otomatis menjadi dewasa dalam Tuhan. Tidak. Tetapi inilah yang kita perjuangkan, saudara, bahwa kita harus berusaha, kita harus merubah diri kita harus bertobat supaya apa? Supaya hidup kita sesuai dengan panggilan Kristus itu. Agar kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Oleh karenanya itu dilanjutkan di ayat kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Pengajaran Bapak Saudara harusnya akan mempengaruhi gaya hidup kita. Dan kebenaran Allah itu bersifat relasional. Keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah suatu produk. Bukanlah hanya sebatas sebuah tiket untuk masuk ke surga. Tetapi keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah merupakan sebuah hubungan, relasi. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia angkat kita dari dosa, maka kita harus terus membangun hubungan, relasi dengan Tuhan sampai kita menuju keserupaan dengan Kristus. Dan untuk mencapai itu, saudara, harus kita perlu bertobat setiap hari. Perlu pertobatan setiap hari, saudara. Kedewasaan adalah buah dari setiap keputusan yang benar yang kita ambil. Ya. Kalau kita salah memilih, kan aku udah lama di gereja, udah melayani Tuhan. Maka perlu pertobatan, saudara. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ketika hidupmu sudah berpadana dengan Injil Kristus, dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, bukannya tinggi hati. Tetapi bagaimana kita bisa rendah hati, saudara, kalau cara hidup kita masih kehidupan yang lama? Bagaimana kita bisa rendah hati, saudara, kalau pola pikir kita masih pola pikir yang lama?
Tidak ada perubahan. Bukannya kerendahan hati yang ada, bukannya lemah lembut yang ada, tapi kasar. Bukannya sabar yang ada, apa? Emosinya terus. Bawaannya emosi terus. Kalau saudara kata lemah lembut di sini, sama seperti begini, saudara. Saya pernah ke taman safari itu, pernah lihat itu apa namanya binatang buas ya, harimau. Itu kan binatang buas itu menakutkan. Tetapi ketika binatang buas ini ada pawangnya, diajar terus, sehingga yang tadinya ganas, yang tadinya buas menjadi binatang yang jinak. Itu ya lemah lembut itu, saudara. Yang tadinya kita, saudara, kasar, yang tadinya kita menakutkan, yang tadinya kita itu beringas, saudara, setelah dialami oleh kasih Kristus, setelah kita dipindahkan, saudara, kita akan menjadi jinak. Itu namanya artinya lemah lembut, saudara. Lemah lembut bukan karena ngondek, bukan itu maksudnya. Ya, bukan kalau jalan itu harus, bukan itu. Bukan juga, Jeng, kamu udah datang ya, kelihatan naik. Bukan itu maksudnya lemah lembut. Tetapi tadinya ganas, menakutkan, sekarang udah menjadi jinak. Kenapa? Karena kasih Kristus. Nah, untuk memperoleh ini, saudara, perlu pertobatan setiap hari, perlu pengudusan setiap hari, saudara. Supaya kita apa? Supaya setiap hari semakin jinak dalam Tuhan. Kita semakin lemah lembut, kita semakin rendah hati, dan kita semakin sabar dalam segala sesuatunya. Bukan pembawaannya emosi terus. Ya. Ayat ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Begitu pentingnya damai sejahtera dalam kehidupan kita, saudara. Bayangkan kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Pembawaannya bersungut-sungut, pembawaannya mengeluh, pembawaannya menggerutu, pembawaannya tidak ada kebaikan sekali, saudara. Kenapa? Karena enggak ada damai sejahtera. Itulah sebabnya Paulus mendorong berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Siapakah damai sejahtera? Mari kita melihat di pasal yang kedua, ayat yang ke-14, saudara, dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, saudara. Damai sejahtera itu berbicara tentang Kristus, saudara. Kalau Kristus ada dalam hidupmu, kalau damai sejahtera ada dalam hidupmu, harusnya, saudara, di dalam gereja tidak ada perseteruan. Harusnya di dalam keluarga tidak ada perpecahan, saudara. Harusnya di dalam pelayanan tidak ada yang saling menonjolkan diri. Kenapa? Karena ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi ketika damai sejahtera nggak ada, yang ada perselisihan, perseteruan, dan pada akhirnya terjadi pemecahan. Merasa diri paling benar, merasa diri paling teologi, merasa diri udah menguasai semua kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan, kenapa Tuhan tidak memilih muridnya dari ahli Farisi, orang ahli Taurat, orang Saduki? Kenapa harus Tuhan mencari para nelayan? Karena ahli Taurat hanya tahu tentang kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Hanya pintar ngomong, jago dalam berkata-kata,
tetapi tidak melakukannya. Berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Maka dengan itu saudara, akan terjalin satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Intinya semua. Satu Tuhan untuk semua. SCTV satu untuk semua. Bayangkan saudara, kalau setiap kita memiliki damai sejahtera, ya kan, memiliki damai sejahtera. Ketika melihat saudara kita, ketika pelayanannya bagus, kita akan sangat sukacita. Tetapi kalau nggak ada damai sejahtera di dalam, pembawaannya kayaknya dia mau menyaingi saya ini. Kok dia semakin menonjol dalam pelayanan? Nggak terima ini. Kau harus melakukan bagaimana caranya supaya dia boleh jatuh. Bukan begitu. Berjuang keras untuk hidup rendah hati, lemah lembut, dan hidup sabar. Untuk menjadi dewasa bukan berbicara berapa lama kita menjadi Kristen. Jabatan dan kesibukan pelayanan apa kita dalam gereja. Tetapi mari kita introspeksi diri setiap hari. Kalau masih ada iri hati, kalau masih ada kedengkian, kalau masih menyimpan dendam, artinya kita masih belum start untuk menuju dewasa di dalam Kristus. Artinya kita masih memelihara kehidupan yang lama. Ya. Kita sudah beranjak saudara, kita sudah beralih. Tetapi pikiran, hati masih melakukan itu. Oleh karenanya saudara, kita perlu pertobatan yang setiap hari. Yang kedua saudara, menghargai perbedaan. Ayat yang ke-7 dikatakan di sini. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, yang membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitaan-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ketika Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus saudara, bahwa harus bertobat untuk memperoleh kesatuan saudara. Di ayat ke-7 ada suatu perbedaan. Ya. Karena kenapa? Kepada kita masing-masing dikaruniai. Ya. Ada perbedaan satu sama lain. Oleh karenanya saudara, perlu yang namanya kita harus menghargai yang namanya perbedaan. Jangan kemudian saudara, ketika yang satu dia mempunyai karunia ini dan kemudian yang satu nggak mempunyai ini, bukan berarti kita harus iri. Jangan juga kemudian saudara kita maunya apa? Bersifat rakus, pengennya semuanya. Tetapi kita diingatkan di sini bahwa Allah lah yang berhak memiliki otoritas saudara, dianugerahkan kasih karunia menurut apa? Ukuran pemberian Kristus. Jadi bukan berdasarkan kemauan, bukan berdasarkan keinginan. Saya pengennya kalau saya bisa supaya sekali angkat tangan bisa sembuh. Ya, supaya kalau saya berdoa orang yang mati bisa bangkit. Ada satu kesaksian kemarin saudara, ada teman, dia berkata begini. Ada satu hamba Tuhan Pak, nah, kenapa? Dia bersaksi begini. Segala mujizat itu saya udah lakukan. Menyembuhkan orang sakit, udah lakukan. Mengusir setan, udah saya lakukan. Tinggal satu yang belum, apa? Membangkitkan orang mati. Terus aku bilang ke teman itu, bagus dong. Bukan Pak, bukan bagus.
Sombong sekali Bapak itu. Dia merasa paling hebat kalau udah melakukan itu. Dia lupa bahwa yang melakukan itu Tuhan. Di dalam pelayanan kita, saudara, marilah kita saling menghargai perbedaan. Bukan saja hanya berbeda dalam karunia, saudara. Kita di dalam ruangan ini kita berbeda-beda. Ada yang dari Nias, dari Batak, Chinese, Jawa. Tapi kita dipersatukan. Saudara, menghargai perbedaan. Kita tidak bisa memaksa harus semuanya sama. Kenapa? Karena itu hak daripada Kristus. Begitu juga dalam pelayanan bersaudara. Kita tidak bisa memaksa semua orang harus sama seperti yang kita mau. Kita tidak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan hati, menyiapkan diri kita untuk mau melayani Tuhan. Jangan kemudian kita berkata, oh aku belum mampu, aku tidak layak. Aku tidak layak untuk melayani Tuhan. Kalau sering-sering berkata begitu, saudara, Tuhan nanti marah loh. Karena kita sudah dilayakkan oleh darah Kristus. Yang paling penting adalah kita mau gak kita melayani Tuhan. Kita tidak bisa memaksa harus sesuai dengan porsi kita. Nggak bisa. Tetapi yang paling penting ya saudara, bagaimana kita menghargai sebuah perbedaan dan tunduk pada otoritas. Bagaimana kita menghargai sebuah perbedaan di dalam gereja, di dalam pelayanan. Dan bagaimana kita harus tunduk pada otoritas. Pertama, otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan otoritas pemimpin dalam gereja. Ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Di ayat yang 11, dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itulah sebabnya saudara, saya mau katakan kalau pendeta Immanuel dan saya pendeta Steve, kalau ada dalam ruangan ini, itu karena pemberian daripada Tuhan, bukan karena keinginan kami sendiri. Itulah sebabnya saya sering berkata dan pendeta mulai berkata bahwa ketika kita melayani Patinus, baik di gereja Palembang maupun dimanapun nanti, bahwa kita memberikan pertanggungjawabannya kepada Tuhan yang telah memilih dan memanggil dan menempatkan kita, bukan kepada manusia. Karena bukan berdasarkan kemauan kami, saudara. Kalau boleh saya memilih melayani, mungkin bukan di Palembang. Kalau boleh pendeta Immanuel boleh memilih pelayanan. Bahkan dulu Bapak Saudara, sebelum saya mau menjadi sekolah pendeta, ketika saya masih SMA, pernah ditanya mau jadi pendeta, saya tidak mau jadi pendeta. Nggak ada keinginan untuk menjadi hamba Tuhan. Karena beranjak dari pengalaman saudara, saya melihat bahwa kehidupan hamba Tuhan itu sengsara sekali. Udah melayani, masih diprotes juga jemaatnya. Udah kunjung ke sana, masih diprotes juga. Tetapi inilah panggilan, inilah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga saya pendeta oleh pendeta Steve dan siapapun kita, bahwa tidak secara kebetulan Tuhan telah memilih, memanggil dan menempatkan kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar kepada kita semua bersaudara. Bukan karena keinginan. Bahkan orang tua saya pun pengennya juga kalau saya pelan di Nias.
Tapi mereka juga menyadari karena ini panggilan Tuhan, mereka nggak bisa melarang. Ketika saya pamitan dari Taman Safari, saudara, salah satu jemaat dia berkata begini, Pak Tinus, kalau boleh jujur, dari hati yang paling dalam, saya pengennya itu Pak Tinus tetap pelayanan di sini. Tetapi karena ini panggilan Tuhan, saya tidak bisa membantah atau menghalangi. Nggak bisa, saudara. Ya. Dan yang terakhir, saudara. Yang terakhir, kerendahan hati. Kenapa penting ini, saudara? Mari kita melihat ayat ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak saudara, dialah yang memberikan semuanya itu untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Artinya seseorang itu mau untuk diperlengkapi, mau diajar, mau dipersiapkan, dan mau dibentuk. Ya. Itulah sebanyak saudara kembali pada diri kita untuk menuju kedewasaan itu. Saya dan saudara sekalian, bagaimana kerelaan hati kita untuk mau diajar, mau dibentuk, mau diingatkan. Ya. Ada jemaat saudara berkata, oh ini firman Tuhan terlalu keras. Seperti minggu lalu pendeta mulai sudah menyinggung, ini firman Tuhan, ini pendeta menyinggung perasaan saya nggak mau. Tetapi dalam bagian ini dikatakan Pak, dia memberikan semuanya itu saudara untuk apa? Untuk memperlengkapi, untuk membentuk. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki, dan menuntun kepada kebenaran. Bagaimana kita bisa bertumbuh menuju kedewasaan penuh dalam Kristus, saudara, kalau yang kita pengennya makan terus adalah bubur terus, pengennya minum susu terus, saudara. Ditegur, marah. Dinasihatkan, tidak terima. Diingatkan, emosi. Ditegur oleh hamba Tuhan pendeta, ngambek. Nggak mau datang lagi ke gereja. Apa gimana? Bagaimana bisa dewasa di dalam Tuhan? Kalau yang kita pengennya makan terus, yang masih bubur, yang masih lunak. Aku jadi ingat siapa ini? Angel ya. Waktu kami kelas sub kemarin, dia tanya, kapan seseorang itu makan makanan keras? Umur berapa? Dan seperti apa makanan keras itu? Karena di Petrus kan berkata kan, jadilah seperti bayi yang rindu akan susu yang murni dan rohani. Tapi di Korintus berkata, ini bukan makanan keras yang berikan. Karena apa? Karena kamu masih bersifat kanak-kanak. Di dalam hal kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan, hendaklah kita menjadi seperti bayi yang terus haus dan lapar. Di dalam karakter kedewasaan, kita harus tidak menjadi seperti bayi, tetapi menjadi orang yang sudah makan makanan keras. Sehingga kalau kita ditegur, tidak menjadi marah, tetapi mari kita introspeksi diri. Kalau kita diingatkan, artinya apa? Ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Marilah kita mau memberikan hati untuk mau dibentuk.
Supaya apa? Supaya kita tidak terombang-ambingkan. Karena dikatakan saudara, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati. Sekarang karena di media sosial ada banyak pengajaran-pengajaran tentang anak Allah. Itulah sebabnya di 1 Petrus juga berkata, minumlah susu yang murni dan rohani. Ada banyak susu saudara, tetapi belum tentu murni dan belum tentu rohani. Oleh sebab itu, itulah sebabnya kita terus kembali kepada Alkitab. Mari kita filter segala sesuatunya apa yang kita dengar. Ada banyak pengajaran-pengajaran di media sosial. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Tidak ada Roh Kudus. Ya kan? Hati-hati. Pengajaran-pengajaran seperti itu. Mungkin kadang-kala, mungkin karena firman Tuhan saudara, kadang-kala mungkin menyakitkan. Ya. Apa ya, menyilat-nyilat hati kita. Tetapi ayo, mari kita dibentuk oleh Tuhan. Ya. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita saudara. Ya. Adanya kerelaan hati untuk mau diperlengkapi saudara. Makanya ada kelas SAP. Supaya apa? Supaya kita terus belajar firman Tuhan. Dan nanti tanggal 8/9 pendeta ya, ada seminar saudara. Bagaimana cara membaca Alkitab secara supranatural. Bukannya sekedar membaca sama seperti baca koran. Set, selesai. Saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu. Tapi kita tidak dapat apa-apa. Nanti tanggal 8 dan 9 saudara. 2 hari. Nanti pendeta mulai akan jelaskan lebih detailnya. Membaca Alkitab secara supranatural. Ya, bukan juga kita membaca sambil yoga saudara, bukan ya. Terakhir, Tuhan itu kadang tidak melihat kepandaian kita, hal-hal yang ada di luar hidup kita, tidak melihat kekayaan ataupun pengetahuan kita, tapi Tuhan mau melihat hati kita yang mau dibentuk. Ya, mau dibentuk oleh saudara, sehingga pada akhirnya dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, yang menyesatkan. Banyak pengajaran saudara, tetapi mari kita filter dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan respon firman Tuhan ini dengan satu pujian. Hidup kita berkenan bagi Tuhan. Kita introspeksi diri kita. Apakah hidup kita sudah berkenan dan sesuai dengan firman Tuhan. Yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu.
hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Boleh menjadi doa kami ya Tuhan, bahwa Engkau memulihkan hati kami, Engkau membentuk hati kami, Engkau menyucikan hidup kami, untuk kami boleh menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, supaya dalam kehidupan kami setiap hari, boleh kami terus bertobat setiap hari, boleh terus diubahkan oleh Tuhan, untuk kami boleh sampai kepada kedewasaan penuh. Karena kami tahu pertobatan itu bukannya sekali seumur hidup, tetapi pertobatan itu adalah setiap hari kami lakukan. Karena kami tahu bahwa tidak tertutup kemungkinan setiap hari kami jatuh dalam dosa. Ajar kami Tuhan, supaya kami juga boleh dapat menghargai setiap perbedaan dan tunduk pada otoritas, karena Engkau memiliki kuasa ya Tuhan. Dan biarlah ada kerelaan hati, kerendahan hati, keterbukaan untuk mau dibentuk. Mungkin firman Tuhan itu menyakitkan bagi kami, mungkin firman Tuhan itu menusuk jiwa kami, tetapi kalau untuk membentuk kami supaya kami menjadi serupa dengan Kristus, berikanlah kami hati yang rela mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus mengerjakannya dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi serupa dan menjadi dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lama ya. Bapak Ibu sekalian, kita telah diberkati oleh firman Tuhan, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan melihat beberapa pengumuman ataupun warta gereja. Kita simak di dalam layar kita ya. Yang pertama, bahwa ibadah tanggal 11 Oktober 2020 dilaksanakan di gereja ini secara live streaming dan langsung. Yang firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, saya sendiri, Pendeta Immanuel Ragiono. Lanjut. Ya, Bapak Ibu diberikan kesempatan ya untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan ya kepada Tuhan. Caranya bisa dikumpulkan setiap keluarga yang secara live streaming, lalu diantar ke gereja, kita serahkan kepada bendahara atau panitia keuangan. Ya, hampir setiap minggu ya saya di kantor dengan tata usaha dan Pak Artinus menerima titipan-titipan dari keluarga-keluarga ya, kemudian diserahkan kepada panitia keuangan ya. Kemudian persembahan dan persepuluhan dapat juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes dengan nomor rekening BCA. Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Kemudian transaksi persembahan dan persepuluhan juga bisa melalui kode barcode QRIS ya dari Bank BCA, dan beberapa cara yang mempermudah Bapak Ibu sekalian tidak harus membawa uang secara fisik tetapi bisa ditransfer. Ada beberapa kemudahan-kemudahan ya, beberapa bank di situ, ada Bank Mega, Sinarmas, Niaga, Dana, GoPay, Nobu, OVO dan lain sebagainya ya, Maybank, Permata Bank dan lain sebagainya. Next. Ya, Bapak Ibu yang tadi disinggung oleh hambanya Pendeta Muda Artinus, jadi akan ada seminar 1 hari setengah. Ya, seminar ini dibatasi untuk 30 orang.
nanti akan memakai protokol kesehatan tentunya. Hari Kamis tanggal 8 itu dimulai jam 8.30 sampai jam 4 sore. Kemudian hari Jumat tanggal 9 itu dimulai jam 8.30 sampai siang. Ya, jam 13. Tersedia snack dan makan siang. Temanya adalah membaca Alkitab secara supranatural. Pembicara Bapak Steve Kedit. Jadi hambanya yang akan melayani nanti. Bapak Ibu harus mendaftar, ya. Daftarkan diri melalui nomor WA ke yang berada di layar ini, ya. Jadi kalau sudah lebih dari 30 berarti tidak bisa. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu nanti pulang atau langsung nanti WA, ya, belajar. Jadi ini luar biasa kalau Bapak Ibu bisa mengikuti seminar ini 2 hari ini, nanti luar biasa akan merasakan bagaimana kehausan, keindahan, dan sukacita tersendiri di dalam membaca firman Tuhan. Lanjut. Pengumuman berikutnya, seluruh panitia perancang, baik yang lama maupun yang baru, setelah ibadah ini dimohon untuk mengikuti rapat, ya, serah terima pelayanan dari perancang yang lama ke yang baru, kemudian akan ada penjelasan dari gembala sidang berkenaan dengan visi misi gereja ke depan, dan ada beberapa pengarahan, kemudian laporan-laporan dari panitia yang ada. Lanjut. Seluruh jemaat diimbau mengikuti protokol kesehatan ini selalu terus dan ditekankan. Mari mencoba kebiasaan baru dan terus mengikuti kebiasaan baru dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Next. Kemudian setiap malam jam 9 malam, ya, jam 21 kita mengadakan doa bersama, dan pokok-pokok doa itu sudah dipersiapkan oleh tim doa gereja lalu di-WA-kan ke seluruh jemaat. Lanjut. Diucapkan selamat berulang tahun bagi saudara kita yang berulang tahun tanggal 5, ya, Ibu Elizabeth Kartika, selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati Ibu. Bapak Timotius Hendra Sutanto, tanggal 7 Oktober 2020. Ibu Yemima Oktaviana, 7 Oktober, selamat berulang tahun Ibu. Dan Bapak Stefanus Haidi Sohar, tanggal 8 Oktober, selamat berulang tahun Bapak Haidi. Dan Bapak Paulus Bumantoro, tanggal 10 Oktober. Bapak Paulus selamat berulang tahun, kiranya semua yang berulang tahun panjang umur, diberkati Tuhan dan sehat selalu. Tambahan, nanti sore akan diadakan pertemuan dengan secara Zoom untuk guru-guru atau pengerja sekolah minggu dewasa yang sudah disampaikan melalui WA ke grup. Jadi tolong diperhatikan undangan itu. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri di dalam doa dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan telah menuntun kami menyelesaikan ibadah. Sungguh Tuhan, kami boleh diberkati melalui ibadah pagi ini, terutama kebenaran firman-Mu yang memberikan kami untuk senantiasa boleh hidup, bertumbuh, mengalami kedewasaan penuh dalam Kristus. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami juga yang berulang tahun dalam pekan ini. Kami mohon kiranya Tuhan mencurahkan berkat, anugerah kasih, kemurahan, kesehatan, berkat jasmani maupun rohani ada di dalam kehidupan mereka sekalian yang sedang berulang tahun, merasakan bagaimana campur tangan Tuhan menyertai hidupnya. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk jemaat yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mempermuliakan Engkau dengan memberikan persembahan maupun mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kami memberi dan mengembalikannya penuh dengan sukacita, karena Allah terlebih dahulu memberkati kami, sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu melalui pelayanan di gereja ini dengan cara kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan memberkati, supaya bangsa negara kami dipulihkan ekonominya, stabilitas politiknya, keamanannya,
kami doakan pemerintah, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan jajaran para menteri, kepala daerah, Bupati, Wali Kota, Gubernur, sampai jajaran yang terendah diberkati Tuhan. Kami terus doakan untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya terus diberkati Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan, bisa terhindar dari penularan COVID-19 ini. Kami doakan supaya semakin hari semakin banyak yang sembuh, disembuhkan, dan banyak pengurangan dari kematian. Dan kami doakan para tim medis, para dokter yang berada di garda depan untuk terus berjuang menolong masyarakat Indonesia yang sedang mengalami penyakit virus ini, biarlah boleh disembuhkan. Kami bersyukur karena pemerintah telah mempersiapkan vaksin yang nantinya akan disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di dalam pencegahan ini, biarlah Tuhan memberkati. Kami mohon kiranya seluruh rakyat Indonesia diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan jemaat-Mu. Kami teringat untuk Ibu Naria yang dalam proses pemulihan pasca operasi. Kami juga berdoa untuk Ibu Suryawita yang besok akan menjalani operasi. Sungguh Tuhan, kami memohon dengan kemurahan hati Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan menolong sehingga boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang mungkin pengelolaan usaha, bisnis, perusahaan mereka sedang kena dampak COVID. Kami mohon belas kasihan Tuhan, tetap memelihara dan mencurahkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat dan simpatisan serta pemirsa ibadah live streaming pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka sekalian secara jasmani maupun rohani. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, beraktivitas sebagaimana yang Tuhan telah percayakan pada kami untuk kami boleh menjalani hidup. Kiranya Tuhan menyertai kami. Seluruh sidang jemaat, arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Kembalilah kepada aktivitas-Mu sedia kala. Pulanglah ke rumah-Mu dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara dan menyertai-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan untuk duduk bersaat teduh, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.